Selamat pagi, saya akan menjelaskan pelajaran sejarah yang minggu kedua. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, takwa, dan kesenian. 1. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tome Perez, sekitar abad sampai abad lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai dalam proses ini. Perdagangan Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Para pedagang itu menjalin kontrak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam, baik rakyat biasa, pedagang Nusantara maupun anggota keluarga istana ikut menyebarkan Islam ke kota-kota, pelabuhan dan pesisir yang lain. Terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang memudahkan penyebaran agama dan kebudayaan Islam. 2. Jalur perkawinan. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini karena pedagang atau utama itu masyarakatkan perempuan idaman untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan, adipati ataupun raja pun dapat mereka lebih mudah memengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. 3. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam semakin meluas mendorong munculnya para ulama untuk mengulik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren kaum muda, santri, dan berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan penyebaran ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk percepatan dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. 4. Saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf wisata memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kota sufi yang berarti kain wol. 5. Saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari perangan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga wali songo. 1a. Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Kedatangan dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. B. Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan, serta mengatakan menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Ia menetapkan Gunung Jati di wilayah Cirebon. C. Sunan Ampel. Sunan yang lahir tahun 1401 dengan nama asli Raden Rahmat. Ini adalah pendiri pesantren Ampel Dental Surabaya dan juga salah seorang pemberontak penjahit Demak. Sunan Giri. Sunan bernama asli Raden Paku. Ini adalah salah pesantren Giri. Banyak santrinya berasal dari Maluku yang setelah berguru dengan kembali ke Maluku untuk menyebarkan agama Islam di sana. E. Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Maklum Ibrahim. Ini juga seorang seniman yang menciptakan Geding Jawa
Jawa, Bonang dan Durma. Ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 M. F. Sunan Kudus. Sunan dengan nama asli Raden Jaifan. Ini adalah putra dari Raden Usama Haji atau Sunan Mundung dari Jipang, Blora, Jawa Tengah. Selain menguasai ilmu agama, ia juga paham fikih, hukum-hukum Islam dan ilmu terbalik. G. Sunan Kalijaga. H. Sunan Maria. I. Sunan Derajat. 6. Saluran kesenian agama Islam juga disebarkan melalui kesenian di beberapa bentuk telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending. Lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkarya dengan seni Islam. Proses tersebut disebut akulturasi seni Nusantara. Juga berkembang pesat banyak buku tentang tasawuf, hikayat dan babat disudut ke dalam bahasa Melayu. C. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Samudra Pasai Berita Marco Polo. 2. Aceh. 3. Demak.